Selamat malam pemirsa, Liputan 21 News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi yang teraktual dan juga menarik. Bersama saya Niken Ayu, inilah Liputan 21 News selengkapnya untuk Anda. Pentas Rebon kembali digelar di Taman Budaya Yogyakarta. Kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap Rabu Wage ini menampilkan beragam kesenian tradisional dari 5 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut liputan selengkapnya. Taman Budaya Yogyakarta kembali menyelenggarakan Pentas Rebon, sebuah program rutin yang dilaksanakan setiap Rabu Wage. Program ini bertujuan untuk mewadahi dan mengapresiasi seniman tradisional dari 5 kabupaten atau kota di daerah istimewa Yogyakarta. Pentas Rebon kali ini menampilkan 3 pertunjukan utama. Yang pertama adalah Teater Rebon berjudul Perempuan-Perempuan yang mengangkat kisah perjuangan perempuan dalam berbagai konteks budaya. Pertunjukan ini mengundang banyak refleksi tentang peran perempuan dalam masyarakat. Selanjutnya, Ketoprak Tulising Penguasa. Dagelan ini membawa kritik sosial melalui humor yang khas, menyentuh tema relasi kekuasaan yang kental dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir sebagai penutup yaitu ada Dagelan Beda A, hadir dengan komedi satir yang menghibur sambil menyisipkan peran sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebelumnya saya dengan Ibu siapa ya? Saya Uri, Ibu Uri sebagai Kepala Seksi di Penyajian Pengembangan Seni Budaya. kepala. Oh begitu ya Bu. Sebelumnya bisa dijelaskan untuk pentas Rebon yang diselenggarakan malam ini? Oh iya, itu programnya dari Taman Budaya, merupakan program reguler yang setiap tahunnya itu ada. Terus untuk tahun 2025 ini nanti ada 5 kali. Terus program yang dilakukan ini mewakili seniman-seniman tradisi dari 5 kabupaten kota di DIY. Jadi untuk 5 kabupaten di DIY ini apakah nanti digilir atau bagaimana Iya. untuk pementasan? Jadi repertoar kalau dalam satu pementasan ini, Rebon ini kan ada 3 repertoar. Ada teater, ada ketoprak, sama ada dagelan Mataram. Itu nanti dari masing-masing kabupaten itu digilir gitu. Misal kalau kayak malam hari ini kan ketopraknya dari Bantul, terus teaternya dari Kulon Progo, terus dagelan Mataramnya dari kota. Terus kenapa untuk memilih dari bentuk 3 dari teater, dari ketoprak, terus dan juga dagelan Mataram Bu? Enggak pementasan seperti tari atau bentuk yang Oh lain? gitu, kita lebih ke seniman tradisi ya. Kita mewadahi, kan kita punya beberapa kegiatan sebenarnya di Taman Budaya. Cuman kalau untuk pentas Rebon sendiri itu kita mewadahi tentang apa seniman-seniman tradisi gitu. Dan seniman tradisi yang masih itu kan ada ketoprak sama dagelan Mataram sebenarnya. Gitu. Kalau untuk tari, untuk yang lainnya tuh kita punya wadah sendiri. Kapan pentas Rebon ini diselenggarakan? Apakah rutin atau bagaimana gitu? Iya, dulu kan sebenarnya pencetusnya dari Dinas Kebudayaan dan dilaksanakan juga di Taman Budaya. Kemudian karena kita punya seksi yang menangani tentang penyajian dan pengembangan, kemudian dari Dinas Kebudayaan dialihkan ke Taman Budaya. Itu sejak tahun 2017 kalau nggak salah. Sudah lama ya? Dari 2017 ke 2019 gitu. Ya udah lama sih. Sudah lama. Untuk yang terlibat di acara pementasan ini, apakah secara kepanitiaan dari TBY atau setiap kelompok pementasan masing-masing gitu? Itu ada narasumber, kami punya narasumber dari masing-masing repertoar. Teater ada narasumbernya, dagelan Mataram juga ada, terus ketoprak juga ada. Nanti dari tim narasumbernya itu yang memilih grup-grupnya gitu. Itu sekalian untuk memilih kelompok yang akan tampil atau Iya, bagaimana? gitu. Dari narasumbernya yang Apakah pentas Rebon ini apakah diselenggarakan di TBY saja atau di tempat-tempat lain gitu? di TBY saja. Oh, di Ada TBY saja. TBY aja. Pentas Rebon kali ini berfokus pada seni tradisi yang sudah dikenal luas di Yogyakarta, seperti ketoprak dan dagelan Mataram.
Menurut Wuri Waheni, Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan, seni tradisi ini semakin diminati oleh berbagai kalangan, bahkan generasi muda. Ini menunjukkan bahwa meskipun zaman terus berkembang, minat terhadap budaya tradisional tetap kuat. Tujuan utama dalam menyuarakan pentas Rebon ini sebenarnya untuk apa sih Bu? Dan bagaimana? Itu tadi kita kan punya tujuan kalau pentas Rebon itu mewadai apresiasi teman-teman dari seniman ketoprak, seniman dagelan gitu ya, untuk terus berkembang di DIY itu. Dan kebetulan kan peminatnya juga udah mulai banyak, dari bukan cuma orang tua yang senang ketoprak, tapi udah bisa dilihat bahwa generasi sekarang juga sudah suka gitu nonton, biar nggak punah. Tidak hanya menyuguhkan tontonan yang menarik, pentas Rebon juga mendapat sambutan hangat dari para penonton yang datang. Baik, saya sekarang akan mewawancarai salah satu pengunjung yang menonton pentas Rebon. Oke, check it out. Halo Mas. Halo Mas. Halo. Iya Mas. Dengan Mas siapa ya di sini? Dengan Mas Niko. Mas Niko. Kalau Mas ini? Mas Bagas. Mas Bagas. Sebelumnya asalnya mana Mas? Saya asalnya dari Bantul. Oh, Jogja sendiri. Jogja sendiri. Kalau Masnya? Sama Mas dari Bantul juga Mas. Untuk Oh iya, untuk mengetahui pentas Rebon ini dari mana ya Mas? Dari Instagram sih. Dari Instagram. Dari Instagram. Kemarin tuh ada teman saya, pacar saya ngepost, terus saya lihat. Gitu, terus saya datang ke sini. Saya datang ke sini ya. Untuk respon dari dua pementasan yang sudah ditonton itu bagaimana Mas tanggapan? Bagus sih Mas, secara musikalisasi, aktornya acting juga bagus. Kelihatannya emang udah pada profesional itu ya. Seniman-seniman lama itu, senior. Terus secara lighting dan juga penataan sound systemnya menurut saya bagus sekali itu. Secara artistik dan keaktoran udah ya, kelas lah ibaratnya. pas lah ya. Kelas TBY Yogyakarta begitu ya. Meskipun dipadati penonton, sebagian berharap adanya peningkatan kenyamanan ruangan pertunjukan. Pesan dari sebuah pementasan tadi ada yang dapat nggak sih Mas? Anu sih Mas, menurut saya itu gimana ya? Panas. Ya mungkin agak gimana ya? Kalau dibatasi orangnya kan berarti kan enggak. Ini kan free soalnya, free. Jadi berarti ya kabeh wong satu koning gini. Iya. Menurut saya cuman udah cukup sih Mas, nggak ada pesan sih ya. Cuman itu secara tempat kan ibaratnya ketika menampung 1.000 orang lebih itu kan biasanya harusnya itu ada ekstra AC atau gimana itu. Karena sampai meluap-luap gitu ya penontonnya Mas. Panas tenan Mas. Masih wah, keren suku banget koyo berjogging mubeng gitu sono lho. Apakah ada niat kembali untuk menonton atau cukup di malam ini Mas? Saya ada rencana kembali sih. Iya. Suka Mas saya Mas, gini-gini tuh Mas. Tertarik juga lah. Ya kalau besok Rabu ibaratnya ada waktu yang luang, saya mungkin kembali ke sini lagi. Saya orangnya kejawen soalnya Mas. Pentas Rebon bukan hanya menjadi ruang apresiasi bagi seniman tradisi, tetapi juga membangun kedekatan budaya dengan masyarakat lintas generasi. Pemirsa, demikian liputan 21 News malam ini. Saya Niken Ayu beserta tim yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.